Oke, teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana kita melakukan analisis dari si siklus operasional perusahaan ya. Ini masih menjadi bagian dari analisis akuntansi, khususnya adalah analisis arus kas ya. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan terkait konsep dasar pengakuan pendapatan ya. Nah, sekarang bagaimana proses pengakuan pendapatan? Nah, proses pengakuan pendapatan sendiri kalau berdasarkan ke PSK 72 ada 5 langkah penting ya yang harus dilakukan. Nah, yang pertama di sini harus mengidentifikasi dulu kontrak dengan si pelanggannya. Jadi ini namanya pelanggan gitu ya. Pelanggan itu kan biasanya adalah ya, customer yang dia repetitions gitu. Jadi pelanggan apa customer yang memang dia selalu balik lagi dan balik lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Itu namanya pelanggan. Nah, tetapi kalau yang dia cuma beli satu dua biji apakah pelanggan, Bu? Apakah pelanggan, Pak? Jawabannya juga ya sebetulnya kalau dia cuma beli sekali dua kali ya karena memang bisnis prosesnya jualan produk tersebut ya bisa dikategorikan sebagai pelanggan umum. Nah, tapi kalau memang pelanggan yang khusus maka dia biasanya perusahaan juga memberikan privilege gitu ya, bisa memberikan diskon yang lebih besar kepada pelanggan yang memang selalu datang kembali, gitu, yang selalu berbelanja kembali. Nah, jadi pertama dan biasanya kalau pelanggan yang selalu berbelanja kembali gitu ya, melakukan pembelian kembali dari si perusahaan tersebut, maka biasanya dia melakukan kontrak ya, kontrak dengan si perusahaan ya bahwa oke, saya mau belinya banyak dan tolong disuplai terus-menerus gitu ya. Nah, maka ada kontrak yang mesti disepakati di antara kedua belah pihak. Nah, di kedua belah pihak tersebut dilihat nih kontraknya misalkan jual yang namanya handphone gitu ya. Nah, jadi supplier handphone ke toko. Nah, ini contohnya saya pengen pakai Bukalapak lagi ya. Jadi Bukalapak ada salah satu segmen namanya buka warung gitu ya. Nah, karena ini sedang happening ya, jadi buka warung ini salah satunya segmen Bukalapak yang memiliki market share terbesar di Indonesia. Nah, seperti dan dia mengalahkan Shopee, mengalahkan juga Tokopedia dan kawan-kawan ya untuk masalah buka warung ini adalah dia sebagai apa agen gitu ya, agen dari Indofood gitu ya. Kemudian juga di sini ada UMKM, UMKM warung-warung kecil gitu ya. Nah, di sini Bukalapak di tengah-tengah ya. Nah, dia yang akan menghubungkan antara supplier besar dengan si UMKM ini. Nah, jadi selalu disuplai gitu. Nah, seperti itu. Jadi perannya sebagai perantara ya. Sama kayak marketplace sebetulnya, cuman target operasinya adalah UMKM yang memiliki usaha warung-warung kelontong dan sebagainya. Nah, dalam hal ini pada dasarnya kalau dia memiliki konsep bisnis seperti ini, artinya kan si UMKM ini bisnisnya adalah bikin toko kelontong, apa buka toko kelontong. Nah, kalau barang habis pasti akan kontak lagi gitu ya ke si Bukalapak. Nah, makanya di sini pasti ada kontrak gitu ya, seperti itu. Nah, dalam kontrak ini kira-kira ada berapa kewajiban yang mesti Bukalapak lakukan ya. Nah, ini kita harus mengidentifikasi performance obligation atau kewajiban yang timbul akibat adanya kontrak antara Bukalapak dengan UMKM gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini si Bukalapak sebagai supplier dari sebenarnya supplier Indofood, cuman Bukalapak menghubungkan gitu ya. Karena kan tidak bisa langsung ke perusahaan besar gitu kan. Nah, maka di sini Bukalapak karena dia sudah memiliki kapitalisasi pasar yang unicorn gitu ya, yang sudah 10 triliun, tentunya dia bisa punya hubungan yang sangat spesial langsung ke Indofood. Nah, seperti itu. Nah, makanya memanfaatkan hubungan relationship spesial ini dia bikin lini bisnis baru ya menghubungkan antara vendor besar dengan si rakyat kecil gitu. Nah, oleh karena itu maka harus ada berapa kewajiban yang di dalam kontrak antara Bukalapak dengan UMKM ini. Nah, itu yang harus diidentifikasi gitu ya. Nah, seperti itu. Apakah hanya tiap bulan dia mendeliver misalkan uh, ya apa ya produknya misalkan sabun gitu, minyak dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu ataukah memang termasuk juga jasa terkait dengan pemasarannya. Nah, itu harus tercantum dalam kontraknya ya. Kalau memang kontraknya hanya pembelian saja dan tidak ada jasa pemasaran, maka namanya satu performance obligation. Artinya kalau barangnya sudah dikirim ke si UMKM, maka tugas Bukalapak selesai. Nah, itulah yang dimaksud kewajiban. Tetapi kalau dalam kewajiban tersebut dibundling, ada jasa yang harus diberikan. Contohnya adalah jasa pemasarannya oleh Bukalapak misalkan ya. Nah, maka
dilihat gitu ya, ada dua performance obligations berarti. Nah, harus dipisahkan antara performance obligation, kewajiban untuk mengirim barang, sama kewajiban si Bukalapak untuk melakukan pemasaran terhadap produk-produk UMKM tersebut. Nah, itu maksudnya separate performance obligations. Nah, di sini berarti ada beberapa tipe ya transaksi yang harus dikenali. Penjualan inventory gitu ya. Nah, ini contohnya tadi Bukalapak, apakah transaksi kewajibannya itu menjual si apa namanya, karena di prospektusnya memang ternyata part of COGS-nya atau part of inventory Bukalapak adalah di buka warung tersebut gitu ya. Jadi dia menyimpan, memiliki gudang gitu. Nah, artinya dia memiliki inventory ya. Kemudian dia jual kepada si UMKM gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin skema bisnisnya itu ini Indofood, si Bukalapak beli dalam jumlah besar, karena kan untuk menjadi agen Indofood itu pabrik ya. Nggak mungkin cuma 1-2 ton doang, tapi bisa beratus-ratus ton gitu ya kalau ingin menjadi ini. Nah, makanya dia mungkin membeli dulu banyak gitu ya. Nah, baru nanti dia pasarkan ke UMKM ya, ke salah satu mitra bisnis. Ya. Ini namanya buka mitra soalnya, bukan buka warung. Jadi mitra-mitra yang ada di seluruh daerah ya, berupa UMKM. Nah, seperti itu. Jadi penjualnya berupa inventory. Nah, dari sinilah penjual inventory kan pasangannya adalah sales ya. Berarti kan cash pada sales, kemudian juga COGS pada inventory. Nah, itu kan jurnalnya. Nah, kapan diakui sebagai penjualan ya, pada saat ya date of delivery atau pada saat barang dikirim ke si UMKM. Nah, kemudian misalkan tidak hanya inventory nih, ada juga jasa. Nah, contohnya adalah jasa marketing atau jasa pemasaran gitu ya. Pemasaran atas produk-produk UMKM, di mana di situsnya Bukalapak gitu kan ya, karena udah dikenal kan. Nah, maka ada dua nih performance obligation. Nah, maka jasanya ini gitu ya, berarti dia kalau di dalam kontraknya ada dua kewajiban ini, nanti berarti dari masing-masing kewajiban bisa menghasilkan cuan gitu kan ya. Nah, tinggal dilihat cuan dari si jasa pemasaran ini berapa ya. Nah, kapan diakuinya? Nah, pada saat si jasa tersebut sudah terlaksana, pada saat sudah dipasarkan barangnya di situsnya Bukalapak. Nah, itu krusial banget. Jadi cut off kapan diakui pendapatan itu sangat krusial ya. Nah, ini yang harus dipahami ketika kita melihat aktivitas operasi perusahaan gitu. Karena kita ingin memforecasting growth strateginya. Karena kita nanti akan memforecasting berapa pertumbuhan dari marketplace Bukalapak gitu ya. Nah, makanya kita harus pahami di prospektus, harus dibaca betul-betul ya, jenis marketplace itu dari mana, si revenue drivernya itu berasal dari mana gitu ya. Nah, dan kemudian buka mitra atau buka warung ini revenue drivernya apa? Nah, revenue drivernya ternyata inventory ya, sama jasa pemasaran. Nah, let's say seperti itu. Nah, maka berarti ada dua revenue dalam satu paket gitu kan ya. Nah, masing-masing revenue paket tersebut, masing-masing kewajiban tersebut ada price list-nya nggak gitu ya. Nah, itu nanti pertanyaan berikutnya ya. Nah, itu kalau dia dalam apa namanya ikut juga memberikan jasa pemasaran terhadap produk UMKM. Nah, kemudian kalau permitting use of asset ini maksudnya adalah ketika misalkan suatu perusahaan itu, let's say Bukalapak lagi ya, dia memiliki server, kemudian dia disewakan server tersebut. Untuk apa? Ya seperti kalau Google gitu kan, storage untuk drive gitu 1 terabyte itu 100.000 per bulan gitu kan ya. Nah, sama Bukalapak juga nyewa, itu namanya cloud computing. Jadi cloud server. Jadi kita agar memiliki, daripada beli Google Drive daripada beli apa namanya USB dan sebagainya, ya udah sewa aja gitu ya. Nah, tinggal bayar aja biaya bulanan atau tahunannya berapa. Dan itu kan punya kapasitas yang sangat besar, dan kita nggak perlu lagi harus nyolok-nyolok flash, tinggal buka laptop, download dari si drive-nya. Nah, itu bisa seperti itu. Itu namanya penyewaan terkait dengan storage di servernya Bukalapak. Nah, kalau ada tipikal bisnis yang seperti itu, maka namanya itu sewa ya, revenue from rent gitu ya. Ya, jadi dari penyewaan storage gitu. Nah, apakah itu operating lease atau dia finance lease? Nah, itu lain soal ya. Tapi revenue yang di-generate dari bisnis yang seperti tadi, menyewakan storage di servernya Bukalapak ya, dalam bentuk cloud server, ya seperti Dropbox, Google Drive dan sebagainya gitu ya, yang harus bayar bulanan. Nah, maka pendapatannya nanti akan masuk sebagai pendapatan sewa. Nah, di sini harus dilihat apakah ada atau tidak gitu ya, menyewakan server seperti itu.
Nah, sehingga kapan mulai diakui? Pada saat mulai si server tersebut disewakan. Misalkan hari ini saya daftar gitu ya, ya pada saat hari ini juga saya bayar, pada saat hari ini juga saya bisa mengakses server tersebut dan bisa langsung mendapatkan akses besar 1 terabyte misalkan. Nah, maka ini harus dilihat di prospektusnya apakah ada bentuk bisnis seperti ini. Kalau ada, maka itu kita catat sebagai revenue from rent. Nah, yang terakhir adalah sale of asset ya. Jadi penjualan aset selain inventory. Berarti ini PPE ya. Nah, seperti itu biasanya ya. Jadi mobil, motor dan sebagainya. Nah, ketika penjualan maka pada kapan pengakuan pendapatannya ya pada saat si aset PPE tersebut dijual gitu ya. Pada saat tanggal penjual. Nah, dari sini kita bisa memahami mana yang merupakan permanent income, mana yang merupakan versus transitory income gitu ya. Nah, yang permanen keywordnya adalah bahwa dia berulang kali, recurring, dan dia berkaitan biasanya dengan si operasional aktivitas operasi perusahaan ya, yang mampu menggenerate sales gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau transitory itu biasanya tidak recurring, hanya kejadian sewaktu-waktu aja ya, seperti itu dan tidak berulang tiap tahun. Nah, kalau dari sini maka mungkin bisa dikatakan sebagai permanen adalah yang 1, 2, 3 ini. Yang transitory adalah yang sell other than inventory. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itu yang berkaitan dengan mengidentifikasi kewajiban yang terpisah. Nah, setelah diidentifikasi, oh ternyata dalam kontraknya ada jasa dan ada barang gitu ya. Nah, maka kita harus menentukan price-nya. Dalam kontrak tersebut berapa. Nah, ini sebetulnya kadang ada di prospektus ya, contoh kontrak misalkan kalau ini kasus Garuda ya, Garuda dengan si Mahaka gitu ya, yang Mahaka Aero. Ya, Mahaka Aero Teknologi ya, penyediaan WiFi yang sempat menjadi heboh gitu ya. Nah, itu dikasih tahu di laporan tahunannya Garuda ya, bagaimana bentuk kontrak yang terjadi antara Garuda dengan PT Mahaka karena melibatkan jumlah income yang sangat tinggi gitu ya, nilai kontrak yang sangat tinggi bisa ratusan juta dolar gitu ya. Nah, itu diungkapkan karena itu transaksi signifikan ya, dan itu detail diungkapkannya ya, kapan dia mulai berkontrak dan kapan pertama kali si WiFi tersebut di-deliver. Nah, seperti dan dalam kontrak WiFi tersebut ada apa aja yang menjadi kewajiban si Garuda gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam kontrak diidentifikasi kalau ada 2 kewajiban, apakah ditetapkan berapa nilai kontraknya, gitu ya, berapa nilai kontraknya, dan nanti nilai kontraknya dialokasikan kepada masing-masing kewajiban tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi dilihat kembali di kontrak tersebut apakah satu nilai atau ternyata dirinci gitu ya. Misalkan nilai kontraknya 1 miliar, nanti rinciannya ada 1 miliar ini terdiri dari 500 juta untuk barang, 300 juta untuk apa. Nah, kalau kayak gitu kan nggak perlu dialokasikan lagi, udah otomatis di kontraknya disebutkan. Nah, jadi harus paham ya. Dan memang tidak semua perusahaan akan mengungkapkan kontraknya, tetapi biasanya diungkapkan dalam prospektus atau laporan tahunan itu adalah kontrak yang signifikan, ya, yang bernilai besar. Nah itu kalian harus wajib baca dan untuk mendapatkan sense ini ternyata memiliki kontrak besar di tahun ini dan dampaknya jangka panjang atau jangka pendek gitu ya. Nah, sehingga itu nanti akan mempengaruhi keputusan forecasting dari sales kita. Mungkin bisa menaikkan persentase growth dia akan datang gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini harus dipahami juga ketika menganalisis kontrak dengan pelanggan gitu ya. Nah, yang mana yang signifikan bisa dicantumkan di prospektus atau di laporan tahunan. Nah, kita harus tahu juga, oh price-nya ini apakah ada variable consideration atau tidak. Nah, variable consideration itu contohnya apa? Contohnya ya ada potongan harga gitu ya, ada diskon gitu ya, dan ada royalti dan sebagainya gitu. Ini harus kalian analisis ya. Nah, kalau ternyata ada harga gitu, ada variable consideration seperti diskon dan sebagainya. Nah, itu dilihat kembali gitu ya. Nah, ini terjadi pada case-nya perusahaan konstruksi ya, seperti Wika. Ya, Wika, Adikarya dan kawan-kawan gitu ya. Nah, ini ada biasanya disebutkan kontrak yang signifikan misalkan MRT, pembangunan MRT. Nah, ini dalam kontrak biasa disebutkan gitu ya. Kalau kontraknya dengan antara swasta dengan swasta biasanya dan nilainya tinggi biasanya disebutkan di laporan tahunan. Nah, kontraknya antara PT apa dengan PT apa yang bernilai signifikan gitu ya.
Nah, let's say MRT. Gitu ya. Nah, ketika MRT maka kita bisa tahu, oh kalau MRT ini target pembangunannya misalkan 3 tahun, gitu ya, 3 tahun. Nah, di sini dilihat nih, biasanya kalau di kontrak itu kalau dia terjadi keterlambatan maka ada denda, ya. Nah, ini considerations juga. Nah, dilihat nih, kira-kira kemungkinannya project ini bakal delay atau tidak kalau telat. Nah, kalau dia delay maka akan kena denda. Dendanya adalah 5% dari nilai kontrak. Nah, kan lumayan nilai kontraknya 100 triliun atau 10 triliun, 5%-nya udah berapa nih ya? 5 dikali 10 gitu ya. 500 miliar ya lumayan ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini maka ketika ada variable considerations di dalam kontraknya, ada denda dan kawan-kawan, maka kita harus menghitung expected value-nya berapa gitu ya. Nah, kalau expected value itu biasanya probability weighted. Nah, maksudnya adalah misalkan kontrak MRT tersebut, nah dijelaskan nggak? Kita harus lihat. Kadang dijelaskan di laporan tahunan atau di CLK-nya bahwa kontrak tersebut, dan kadang juga kalau disajikan kontraknya kita bisa baca sendiri gitu ya. Nah, misalkan gitu ya, kalau dendanya ini biasanya apa namanya? Jadi denda ini biasa aturannya itu per hari gitu ya. Maksimal adalah 100 hari, maksimal adalah 50 hari ya. 50 hari. Nah, setelah 50 hari maka bisa diputus kontrak gitu ya. Nah, artinya dari sini kita bisa mempredik perusahaan harus memprediksi sebetulnya dengan apalagi PSAK 72 berlaku. Misalkan ya, nah kalau MRT kan di tahun 2013 berarti sebelum PSAK 72 gitu ya, masih PSAK 23. Nah, tapi kurang lebih konsepnya sama. Nah, misalkan kalau dia 10 hari telat, maka nilai dendanya berapa gitu ya. Nilai dendanya berarti per harinya itu adalah 1/mil. Nah, biasanya seperti itu. Artinya kalau 10 hari telat berarti 1/mil ini sama dengan 0,1% gitu ya. Nah, kalau 10 hari telat berarti 10 hari dikali 0,1 sama dengan berapa? 1%. Nah, dan seterusnya 20 hari telat maka 2% gitu ya. Sampai 50 hari telat maka 5%. Nah, dari sini kita harus memprediksi kira-kira 10 hari telat itu berapa persen probabilitasnya. Let's say ini 80% gitu ya. 20 hari telat itu probabilitasnya berapa? 20% misalkan. Nah, maka yang dinamakan expected value atau probability weighted ini adalah kita akan menghitung dendanya berbasis ini semua probabilitas gitu ya. Nah, maka total denda yang akan diperoleh, yang akan dibayar oleh dari kontrak tersebut misalkan adalah 80% dikali dengan 1% gitu ya. Nah, sehingga ini berapa nih? 0,8 gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan 20% ya dikali dengan 2% sama dengan berapa? Ya. Nah, seperti itu ya. Kalau ini berarti 80% ya. Kemudian kalau ini berarti 20% dikalikan dengan si 2 ya. Let's say 0,4 gitu ya. Maka total dendanya adalah 1,2. Seperti itu. Kurang lebih ya. Nah, jadi inilah yang nanti akan kita terapkan ke nilai kontraknya. Let's say kan maksimal 5% gitu kan ya. Ini masih 1,2 nih, masih aman gitu. 1,2% dari total nilai kontraknya adalah 10 triliun. Nah, maka ini nanti akan mengurangi cash-nya si perusahaan Wika atau Adikarya. Dikurang 1,2%. Atau ya langsung aja berarti ini berapa 100 dikurang 1,2 ya berarti 99,8% ya. Seperti itu 98,8% ya. 1,2. Oke. Nah, nanti dikali dengan 10 triliun. Artinya apa? Dia hanya akan mendapatkan nilai 9,8 triliun. Nah, inilah income yang kemungkinan besar expected value yang akan diperoleh. Nah, gitu ya. Nah, kalau dari sini bisa dengan cara yang atau kalau nggak mau dengan probabilitas seperti ini, weighted probability gitu ya. Nah, perusahaan juga bisa menerapkan most likely amount ya. Kemungkinan bisa terjadi yang mana? Oh, yang 80% ya udah langsung aja berarti 1% gitu ya. Berarti langsung 9,9 triliun gitu kan ya.
Kalau 1% kan berarti 10 triliun nanti dikalikan dengan minus 1% ya, atau sama aja dengan 99% dari si total nilai kontrak. Nah, maka total income-nya adalah 9,9 T ya. Nah, jadi bisa pakai dua cara, bisa probability weighted atau most likely amount. Nah, ini judgment perusahaan ya. Seperti itu. Jadi kalau ini most likely amount itu jika kontrak tersebut memiliki dua possible outcomes ya. Telat atau tidak gitu kan ya. Nah, kemungkinan besar telat. Nah, telatnya berapa lama? Nah, kemungkinan besar 10 hari. Ya udah langsung aja. Berarti 1% dikali 1 hari. Itulah total denda yang akan diterapkan. Nah, artinya apa? Itu akan dipotong terhadap si nilai kontrak. Gitu ya. Seperti itu. Sehingga dia tidak akan mendapatkan full 10 triliun. Ya, tetapi dia hanya akan mendapatkan 99 triliun. Nah, kurang lebih seperti itu cara penerapannya, dan kadang disajikan di laporan tahunan dan kita harus baca kontraknya dan kita harus bisa menafsirkan kontraknya dengan tepat ya. Dan ini pertimbangannya dan ini contohnya ya. Bisa jadi ada expected value dan bisa jadi menggunakan most likely amount. Nah, kalau ternyata kriteria di atas itu tidak dipenuhi, maka pengakuan revenue dari si kontrak tersebut harus ditangguhkan, tidak bisa langsung kita akui pada saat itu ya. Tapi nanti ketika kontraknya selesai baru kita akui. Nah, itu maksudnya ya. Jadi pengakuan revenue itu bisa sekarang kalau memenuhi syarat-syarat tadi ya, bisa kita hitung berapa variable considerations-nya, kalau ada, kalau tidak ada ya aman berarti ya. Nah, baru bisa kita akui kalau performance obligasinya sudah sudah dilunasi gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Oke. Nah, kemudian setelah ditetapkan berapa price-nya gitu, kita juga kadang menggunakan time value of money. Nah, ini biasanya kalau kita penjualan secara kredit ya. Nah, dan ini menerima notes receivables ya. Nah, maka notes receivables ini harus dihitung dengan time value of money. Jadi misalkan kontraknya 1 miliar. Ini akan dibayar misalkan 3 tahun lagi. Nah, nilai 3 tahun adalah 1 miliar gitu ya. Berarti nilai tahun sekarang ya berarti harus di present value-kan ke tanggal sekarang. Dia bisa premium, bisa diskon. Nah, ya jadi menggunakan time value of money. Nah, kemudian setelah tahu berapa total nilai kontraknya, barulah kita alokasikan si harga kontrak tadi ke masing-masing performance obligation. Let's say nilai kontraknya 1M, terdiri dari 2 performance obligation, 1 barang, ya 1 jasa. Nah, kalau di kontraknya dirinci, ya untuk barang 800 juta misalkan, untuk jasa 200, ya udah berarti udah jelas alokasinya. Ini 800, nanti ini menjadi sales, nah ini menjadi service revenue. Ya. Nah, tapi kadang-kadang dalam kontrak nggak jelas gitu ya. Ini sudah bundling. Nah, seperti itu. Maka dan di sini fair value sebagai basis untuk melakukan alokasi harga gitu ya. Nah, dan ternyata itu tidak disebutkan di kontrak dan salah satu harga barang ini unobtainable ya. Artinya adalah sulit untuk ditentukan. Nah, terus gimana? Maka kita menggunakan 3 cara ini. Bisa pilih salah satu. Adjusted market assessment approach atau expected cost plus atau residual approach ya. Nah, kalau yang pertama gitu ya. Jadi misalkan ada 2 performance obligation, 1 barang, 1 jasa. Nah, biasanya kalau barang ini kita bisa melihat barang kompetitor gitu ya. Dan biasanya barang ini udah ada price list-nya gitu ya, ada price list-nya. Nah, ini udah jelas nih, udah enak kalau udah ada price list-nya. Misalkan 1 miliar, price list-nya kalau kentengan adalah misalkan 10 juta per item, misalkan kayak gitu. Nah, maka ini yang dijual berapa item gitu ya. Nah, maka sisanya bisa kita alokasikan ke jasa. Nah, seperti itu. Nah, bisa seperti itu gitu ya. Tapi kalau ternyata jasanya ini kita diketahui berapa nilai pasarnya, nah ini kita harus menggunakan proporsi. Let's say misalkan nilai pasar dari barang itu adalah 800 juta gitu ya. Nilai pasar dari jasa adalah 300 juta gitu ya. Nah, kalau dijumlahkan kan 1.100 gitu ya. Nah, ini tinggal dialokasikan aja ya. Pakai persentase 8/11 nanti dikali dengan 1M itu untuk yang barang dan seterusnya. Untuk jasa berarti 3/11. Nah, itu kalau masing-masing market value-nya
ya bisa diketahui, tapi dari si barang kompetitor ya, dan dari jasa yang diselenggarakan juga oleh peers-nya juga gitu ya. Jasanya harus mirip. Nah, memang susah secara teori ya. Kalau ketika udah diperoleh angkanya ya tinggal dibagi aja. Nah, atau kalau ternyata kompetitor juga terbatas informasi terkait dengan produknya gitu ya, sehingga susah diketahui berapa harga pasar si barang yang kompetitornya. Nah, maka kita bisa menggunakan cost plus gitu ya. Artinya apa? Untuk memproduksi barang ini berapa cost-nya ya. Let's say cost-nya 700, ya udah berarti tinggal dikali aja dengan margin. Nah, gitu maksudnya ya. Yang jasa juga kita bisa tahu untuk menjalankan jasa ini kita butuh biaya berapa, misalkan 100. Ya udah. Nah, ini tinggal ditambah selama aja, ini kan kalau di total masih 900 gitu kan ya. Nah, berarti nanti yang 700 ditambah margin gitu. Yang jasanya juga bisa ditambah margin. Ya, marginnya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, atau residual approach ya, kita nggak mau ribet gitu ya. Residual approach itu ya cukup aja yang paling gampang diketahui itu yang mana? Biasanya barang. Ya udah barangnya berapa nih? Misalkan 900 juta, ini berdasarkan harga price list kompetitor gitu ya, dan barang yang satu jenis, satu merek, yang kira-kira bersaing dalam segmen yang sama. Nah, maka ya udah karena nilai kontraknya 1 miliar ya males nyari yang jasa, ya udah langsung aja 1 miliar kurang 900, sisanya masukin ke yang jasanya. Berarti jasanya dinilai sebagai 100 juta. Nah, itu seperti itu caranya ya kalau ada dua performance obligations yang terpisah. Nah, kemudian langkah terakhir adalah setelah mengalokasikan harga ke masing-masing performance obligations, ya barulah kita mengakui si revenue. Ya, kapan revenue diakui? Nah, ini ya ada 5 ya tandanya kapan revenue diakui. Pertama, ketika si perusahaan kita penjual memiliki hak untuk hak atas pembayaran dari si aset yang kita jual. Ya, kapan? Ketika menyampaikan tagihan. Maka bisa kita langsung mengakui revenue pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang si legal title-nya ya hak kepemilikannya udah ditransfer ya, artinya BPKB misalkan jualan motor gitu ya, BPKB udah dikirim duluan, itu motornya belum gitu. Nah, ya udah yang penting BPKB udah, itu kita bisa anggap sebagai penjualan dari sisi si penjual. Nah, kemudian atau ketika si perusahaan sudah mengirimkan si barang tersebut secara fisik kepada si pembeli. Nah, ini kebalikannya gitu ya. Kalau dia nyicil motornya gitu ya, ya udah nih motornya dikirim dulu, lu pakai gitu. BPKB-nya kalau cicilan udah lunas. Nah, maka pada saat itu si perusahaan bisa mencatat sebagai penjualan. Tak kalah kapan? Tak kalah si barangnya sudah dikirimkan ke si pembeli. Meskipun BPKB surat-suratnya masih ditahan oleh perusahaan, ya. Nah, yang keempat adalah apabila, nah ini dari segi, kalau tiga ini dari segi perspektif penjual, ya. Kemudian kalau dari segi perspektif pembeli, ya, maka ketika si pembeli sudah memperoleh ya risk and rewards atas si barang, artinya resiko kepemilikan barang udah berpindah dari penjual ke pembeli. Contohnya ketika adanya FOB ya, free freight on board ya, shipping point sama destination point. Nah, ini yang paling sering. Nah, di sini biasanya kalau dia barangnya bersifat shipping point, artinya apa? Ketika penjual sudah menitipkan barangnya ke JNE untuk dikirimkan, pada saat itu si penjual udah boleh mengakui sebagai penjualan. Nah, seperti artinya apa? Ketika barangnya sudah di JNE, resiko kalau barang rusak itu nggak ditanggung lagi oleh perusahaan. Nah, itu maksudnya berarti si pembeli dalam hal ini udah memiliki hak atas si barang. Semua resiko terkait barang menjadi tanggungan pembeli. Artinya ketika barangnya nyampe rusak, itu tanggungan pembeli. Itu urusan pembeli. Karena sifatnya shipping point. Beda kalau destination point, sampai dengan depan rumahnya pembeli. Ya. Nah, itu masih tanggung jawab perusahaan. Artinya apa? Kalau barang rusak, maka risk perusahaan. Maka jangan dulu diakui sebagai penjualan pada saat itu. Ya, kalau tipenya adalah destination point. Nah, tapi kalau tipenya shipping point, maka penjual pada saat barang udah nyampe JNE gitu ya, ya udah langsung boleh mengakui sebagai penjualan. Kenapa? Karena resikonya udah berpindah dari penjual kepada siapa? Kepada JNE gitu ya, dan kepada pembeli. Nah, seperti itu. Dan si pelanggan juga sudah menerima aset tersebut. Ya, nah ini kalau dari perspektif si pelanggan, artinya
Meskipun barang sudah dikirim gitu ya, tetapi ada lag nih 1 hari. Besok baru nyampe di tempatnya pelanggan. Nah, kita baru tahu informasinya gitu ya. Nah, pada saat itulah kita bisa langsung mencatat sebagai penjualan. Nah, itu titik-titik poin krusial ya. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini special case terkait dengan pengakuan pendapatan ya. Nah, itu kalau normal ya. Kalau tidak normal, maka ada beberapa jenis. Nah, seperti rate of return. Ini adalah retur penjualan. Nah, ketika kalian menganalisis kontrak di laporan tahunan atau di prospektus atau di CLK gitu ya, biasanya ada yang disajikan itu contoh kontrak yang signifikan gitu ya, nggak semua kontrak ya. Nah, kalian bisa baca dari situ. Untuk yang signifikan ada retur nggak? Nah, kalau ada retur maka hati-hati gitu ya, bahwa biasanya ada cadangan yang perusahaan bikin sebagai itu cadangan nanti kalau jaga-jaga kalau ada retur ya nanti diambil dari cadangan tersebut. Nah, maka ini akan mengurangi nilai income gitu ya, seperti itu. Artinya apa? Salesnya udah memperhitungkan return atau belum? Kalau ternyata di kontraknya yang di-share oleh perusahaan di prospektusnya atau di laporan tahunannya menyebutkan ada retur, buka CLK-nya gitu ya, dibuka CLK-nya ya, kelihatan ada enggak keterangan tentang retur ya, seperti itu. Nah, kalau tidak ada patut ditandai dulu nih, jangan-jangan belum diperhitungkan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah repurchase agreement. Nah, repurchase agreement ini artinya perjanjian untuk membeli kembali si barang yang udah dijual. Nah, ini sebetulnya salah satu bentuk financing sebetulnya ya, bukan operasional. Tapi dibungkus dalam kedok bahwa ini perjanjian penjualan. Ya. Nanti hati-hati di dalam klausulnya ada nggak perjanjian klausul tentang atau pasal tentang untuk pembelian kembali barang tersebut. Nah, kalau ada berarti tidak boleh kita akui sebagai penjualan. Ya, harus kita kurangi berarti si income-nya atau si sales-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bill and hold. Bill and hold ini biasanya si pembeli itu nggak siap untuk menerima barang yang akan dikirimkan oleh perusahaan. Misalkan coffee shop gitu ya, gue belum siap nih, gitu ya. Jangan lu kirim kopinya, wong kafenya belum jadi gitu ya. Nanti aja kalau udah jadi baru saya kasih tahu. Nah, itu bill and hold. Jadi ini berkaitan dengan inventory biasanya ya. Nah, kalau di inventory nanti ternyata ada barang yang di gudang nih, tapi ini milik orang lain gitu ya. Nah, ini harus dilaporkan. Nah, biasanya, ini agak susah untuk dideteksi ya. Tapi teorinya adalah bahwa seharusnya, nah ini bisa ketahuan kalau pakai audit, tapi kalau kita sebagai analis agak susah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi barangnya milik orang lain gitu ya, masih tersimpan di gudangnya perusahaan, ini menyebabkan nilai inventory perusahaan menjadi naik gitu ya. Nah, kalau ada banyak bill and hold ini. Nah, ini kalau memang banyak biasanya diinformasikan di CLK. Ya, tapi kalau nggak signifikan ya enggak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi barang dititipin ya, ada di inventory-nya tapi itu udah dijual sebetulnya gitu ya. Udah dicatat penjualannya. Nah, harus hati-hati ya, jangan sampai itu terjadi double counting ya. Itu dianggap sebagai ending inventory si perusahaan gitu ya. Nah, berarti kan artinya nanti kalau inventory-nya berkurang akan terjadi penjualan lagi padahal enggak, cuma satu secara faktanya gitu ya. Nah, jangan sampai kita tertipu juga sebagai analis ya. Nah, yang keempat adalah principal and agent relationships. Nah, ini dropshipper ya. Biasanya ya seperti Bukalapak tuh ya. Dia agen sebetulnya ya. Jadi marketplace dia dapat fee. Nah, kalau dia hubungannya adalah agen and principal, maka ini akan membayar ya kita sebagai apa di perusahaan gitu ya. Kalau dia sebagai agen maka dia akan mendapatkan service fee ya, bukan tidak menyimpan inventory kalau gitu. Nah, ini case-nya Bukalapak ya. Untuk marketplace dia mendapat take rate. Nah, atau mendapat komisi penjualan ya dari setiap barang yang dijual via aplikasinya Bukalapak ya. Nah, maka sebetulnya ini service revenue ya kalau untuk marketplace. Tapi kalau untuk Buka Mitra, si Bukalapak nyimpen inventory. Maka bukan service revenue. Maka ketika revenue dari Buka Mitra itu kita Bukalapak catat sebagai sales revenue. Dia sales ya, seperti itu. Nah, sales ini untuk memisahkan ini dari barang, kalau service ini dari jasa gitu loh maksudnya ya. Nah, tapi ini nanti disatukan kalau di laporan keuangan Bukalapak bahwa ini adalah yang yang mengonstruksi
sales revenue-nya Bukalapak. Terdiri dari dua, satu marketplace, kemudian yang kedua bukan iklan. Nah, kemudian selanjutnya adalah consignment. Consignment titipan. Nah, ini juga berpengaruh terhadap si ending inventory, gitu ya. Ada nggak barang yang titipan di gudangnya penjual? Seperti itu. Atau malah kebalikannya, si penjual banyak nitipin barang di gerai-gerai gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ada lag nih ya, informasinya. Ketika barang yang dititip itu dijual, informasinya belum nyampe. Artinya si perusahaan masih mencatat sebagai inventory. Ya, artinya belum terjadi revenue gitu ya. Nah, ketika dikasih tahu, gue udah jual nih barangnya, nih dikasih duitnya, nah barulah dia catat sebagai revenue. Jadi hati-hati kalau consign berarti ada lag ya. Nah, sehingga revenue cenderung understated atau dicatat lebih rendah. Karena ada lag tersebut ya, ada informasi yang tertunda gitu ya. Kapan dapatnya ya? Ketika dikabari oleh tempat penitipan barang tersebut gitu ya, bahwa ini barangnya udah dijual. Kemudian yang selanjutnya adalah installment sales method. Nah, ini jual dengan penjualan kredit ya, jadi dicicil gitu. Ya, nanti not receivables, tapi bedanya kalau not receivables itu kan dilunasi pada satu waktu, gitu ya, misalkan 3 tahun, 0, nah ini tahun ketiga gitu ya. Nah, tahun ketiga misalkan nilainya adalah 1 miliar, berarti nanti 1 miliar ini akan ada di tahun ketiga. Nah, kalau installment sales itu enggak ya. Artinya apa? Ini akan dibagi menjadi 3 tahun 1 miliar ini. Berarti mungkin di tahun pertama 300 juta gitu ya, di tahun kedua mungkin 300 juta gitu ya. Nah, tahun ketiga mungkin 400. Nah, ini hati-hati ya. Artinya kita harus melihat credit sales-nya sifatnya berbentuk installment, cicilan atau enggak. Atau receivable biasa yang dilunasi pada satu waktu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ini terkait kalau konstruksi ya, berarti ada cost recovery sama percentage of completion. Ini kalau perusahaan konstruksi, tapi kalau non konstruksi ini tidak perlu dikhawatirkan gitu ya. Nah, kemudian layaway sales ini terkait dengan jadi kalau cost recovery itu jadi kalau perusahaan konstruksi ya, penundaan pengakuan si profitnya. Jadi profitnya diakui ketika selesai kontrak. Nah, itu kalau cost recovery gitu ya. Kalau percentage of completion, maka seiring dengan berjalannya tahun gitu ya, kinerjanya udah berapa persen kinerja proyeknya. Nah, maka pembiayaannya juga kita harus lihat ya, maksudnya ketika pekerjaan sudah selesai 10%, maka akan dibayar berapa juta gitu ya. Nah, itu percentage of completion. Jadi setiap tahun diakui profitnya gitu ya. Nah, kalau cost recovery, profitnya nggak tiap tahun, tapi pada saat kontrak selesai. Nah, seperti itu. Nah, ini harus dipahami kalau kita menganalisis perusahaan konstruksi. Nah, kalau layaway sales, nah ini berarti bahwa seller, jadi ini reserve on item for customer ya. Jadi sengaja ngeblok gitu ya. Ini inventory buat si pelanggan gitu ya. Nah, tapi inventory itu bakal dikirim ya kalau si pelanggan udah melunasi seluruh cicilannya gitu. Nah, ini kadang terjadi seperti ini. Ya udah, lu lunasin dulu baru barang gua kirim gitu. Nah, ini biasanya kalau kita online shopping, beli baju, beli apa, ini kayak gini ya. Di Zalora ya, kita bayar dulu baru dikirim gitu ya. Kita udah proceed tapi kan kadang bayarnya baru besoknya. Nah, artinya belum bisa dicatat oleh si Zalora terjadi penjualan saat ini. Karena kenapa? Karena masih ada 1 kali 24 jam bagi si pelanggan untuk membayar pesanannya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini layaway sales ya. Jadi barang tidak akan dikirim sebelum si pelanggan melunasi seluruh biaya untuk pembelian barang tersebut. Ya, ini biasanya kalau di online shop ini pakainya layaway sales. Nah, yang terakhir adalah customer acceptance provisions. Nah, kalau ini kebalikannya gitu ya, bahwa si perusahaan ya tidak akan mencatat sebagai penjualan sampai dengan barang tersebut udah siap digunakan oleh si customer. Nah, ini biasanya kalau berkaitan dengan server gitu ya. Biasanya si perusahaan itu akan mengakui penjualan atas server ini ketika servernya udah diinstal di tempatnya si pelanggan dan udah dioprek sehingga pelanggan udah bisa langsung menyimpan data di server tersebut.
Nah, ini yang dimaksud dengan customer acceptance provision. Jadi ketika udah ada customer acceptance test, nah baru pada saat itulah kita mengakui biaya penjualan server tersebut. Nah, itu special recognitions yang berkaitan dengan uh, apa namanya revenue recognitions ya. Dan ini tidak semua ada pada satu perusahaan, tapi ini masing-masing ya. Kalau perusahaannya jenisnya teknologi atau marketplace, maka layaway sales yang banyak gitu ya. Nah, ini harus kita pahami juga ketika menganalisis revenue atau sales dari suatu emiten. Itu aja terkait dengan revenue recognition. Semoga bisa bermanfaat.